Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Sidik, CGP Angkatan 4 dari Kota Palangkaraya. Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh murid saya yang bernama Lova. Kita cari dulu di mana Lova. Lova, kemari nak. Halo Bapak. Ya. Kita ketemu di sini ya. Oke. Sudah siap untuk menemani Bapak hari ini presentasi? Sudah siap dong Oke, Bapak. baik. Siap. Oke. Oke Lova, silahkan perkenalkan dirinya dulu kepada teman-teman Bapak kali ini. Ya, silakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Lova. Saya sekolah di SDN 1 Bilang Bengkel. Oke, terima kasih Lova. Kita akan mempresentasikan tentang modul 1. Bantu Bapak ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang apa itu nilai dan peran guru dari penggerak. Nah, sekarang untuk mengingat kembali, saya akan tampilkan kembali tentang apa itu nilai dan apa itu peran. Nah, dari nilai dan peran guru penggerak merupakan sinergi yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana sebagai pedoman tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Nilai dan peran guru penggerak adalah kompetensi yang harus dimiliki seorang guru penggerak sebagai agen transformasi pendidikan untuk mewujudkan kemerdekaan belajar hingga para peserta didik menjelma menjadi pelajar berkarakter Pancasila. Ya, ada keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam menerapkan nilai dan peran guru penggerak adalah bagian terpenting dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Karena merupakan pedoman berperilaku dan bertindak dalam melakukan perubahan ekosistem pendidikan. Dalam melaksanakan Merdeka Belajar, kita harus belajar yang melibatkan murid dalam penentuan tujuan, kemudian secara mandiri belajar yang memberi berbagai pilihan cara, kemudian senantiasa melakukan refleksi terhadap proses dari hasil belajar. Spirit merdeka menjadi landasan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yang mana seseorang yang merdeka adalah seseorang yang mampu memerintah dirinya sendiri. Anak-anak hidup dalam kodratnya sendiri, dan pendidik hanya bertugas untuk membantu menuntun tumbuh kodrat anak. Sehingga tujuan dari pendidikan menumbuhkan anak yang mandiri dalam belajar. Dengan mengarah pada kemampuan kita dan mengatur lingkungan belajar kita, sehingga kita bisa mengatur tujuan, menetapkan strategi, dan memantau perkembangan sesuai dengan tujuan kita. Untuk mencapai murid merdeka, ada 3 komponen penting yang perlu dilakukan, yaitu pertama, melibatkan murid dalam menentukan tujuan. Kedua, memberikan pilihan cara. Dan yang ketiga, mengajak murid untuk melakukan refleksi. Berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menerapkan 3 kunci sebagai seorang pendidik, yaitu yang pertama, Ingarso Sang Tulodo, pendidik sebagai teladan. Bapak teladan kami. Betul, pendidik sebagai teladan. Wah, Bapak Terima hebat. kasih Lova. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, pendidik sebagai pemberi semangat. Seperti Bapak memberikan semangat kami untuk belajar. Ya, betul Lova. Sebagai seorang pendidik, kita harus selalu memberikan semangat kepada murid-murid. Ketiga, Tutmuri Handayani,
pendidik sebagai pemberi motivasi, sebagai pendorong. Di sini itu artinya guru penggerak harus mampu menjadi teladan serta dapat memotivasi sehingga menguatkan kemampuan untuk memerdekakan murid, yaitu berpihak pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Strategi yang bisa saya lakukan untuk mencapai nilai-nilai dari demonstrasi kontekstual yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu kita lihat dulu. Lova, bantu Bapak untuk mengeluarkan demonstrasi kontekstualnya. Baik Bapak, Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Lova. Bapak Ibu, bisa dilihat di sini adalah demonstrasi kontekstual yang sudah saya buat dalam pertemuan sebelumnya. Strategi yang bisa saya lakukan untuk mencapai nilai tersebut. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan kompetensi diri. Yang kedua, selalu merefleksikan dan mengevaluasi setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pimpinan sekolah dan rekan sejawat. Yang keempat, berinovasi dan berpikir luas terhadap ide-ide baru. Terakhir, mengutamakan kepentingan perkembangan murid. Bapak Ibu, menjadi guru penggerak yang tergerak dan menggerakkan bukan hanya sekedar upaya diri dalam diri, namun membutuhkan pihak lain yang menjadi kekuatan untuk melakukan suatu perubahan. Pihak-pihak tersebut antara lain yang pertama adalah murid. Murid berperan sebagai pihak utama yang mendukung tercapainya gambaran diri untuk melakukan suatu perubahan. Partisipasi murid akan memacu guru menggali potensi dirinya untuk terus bergerak, memperbaiki kekurangan, dan memanfaatkan kelebihannya dalam melakukan suatu perubahan. Yang kedua, teman sejawat. Teman sejawat berperan sebagai rekan berkolaborasi. Keterbukaan untuk melakukan kolaborasi itu adalah kunci. Teman-teman sejawat akan mampu memanfaatkan diri sebagai rekan yang baik selama proses perubahan berjalan. Yang ketiga adalah kepala sekolah. Kepala sekolah berperan paling penting dalam memberikan dukungan dan motivasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Kepala sekolah berpihak pada guru, akan memudahkan guru penggerak untuk melakukan perubahan yang bermakna. Yang keempat, pengawas sekolah. Pengawas sekolah berperan sebagai pemberi masukan, arahan, dan pembinaan kepada seluruh guru dalam melakukan perubahan dan komitmen bersama menjalankan nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Yang kelima, orang tua murid. Orang tua murid berperan menjadi tripusat pendidikan. Orang tua murid menjadi sumber informasi kemajuan belajar murid di rumah. Dari informasi tersebut, guru penggerak dapat menyusun langkah tepat dalam pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran, minat, potensi, dan kebutuhan murid. Yang keenam, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat perannya sebagai kontrol sosial terhadap segala aktivitas murid di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini membantu guru penggerak mengolah dan mengkolaborasikan masukan-masukan tentang perbaikan dalam melakukan perubahan pembelajaran. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan koneksi antar materi dari modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Semoga ini dapat bermanfaat, dapat dilaksanakan dalam kita sebagai guru penggerak nantinya. Terima kasih Lova. Sama-sama Bapak.
telah membantu Bapak dalam presentasi kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.